Wih, makanya. Astaga, anak gagal. Ini hasilmu yang semalam ya. Ini hasilmu yang satu hari ini yang kau tidak janjian sama saya, tapi kau tidak tepati. Ini Enggak. Iya Pak. Ini tadi cukur toh. Agak lama nih. Saya tunggu mana nih Jerome ini. Besok Pak. Jam berapa kah? Cepat saja. Besok jadwalnya sih RPL 1 itu jam 1. Tapi jam 12 saya di sekolah nih. Oh iya, Mau ambil baju juga saya toh. juga jam 1 ada di Kadiano. Mengajar Pak juga jam 1. Oh. Berapa orang ini? Hidup semua Jokowi ini kah? Saya sama jadi Jerome yang hidup ini. Jerome, Dik. Tunggu dulu lah. Kita style dulu. Masa kita pakai baju begini? Pak Jevon lagi di luar, Pak. Katanya. Oke. Berapa orang ini? Ada semua Mika? Atau kita tunggu lagi yang lainnya ini? Jevon lagi di luar, Pak. Suruh masuk kalau di luar. Bukan ya. Di luar rumah, Pak. Lagi pergi kayaknya. Jadi siapa lagi nih? Siapa lagi ditunggu ini? Tidak ada Mika? Coba beda ribut kalau di grup. Siapa lagi mau ditunggu ini? Kalau tidak ada kita mulai. Kau chatting di mana Jerome? Di grupmu grup sembunyi-sembunyimu? Enggak, Pak. Grup progress di. Ini baru mau dikirim. Pokoknya ribut muka saya situ nah. Iya, Pak. Terserah. Di situ. Rumahmu. Biasanya di situ nih tempat-tempatan itu tempat-tempat isu. Bagus sih bikin isu-isu toh. Siapa mau digibahin ini bagus. Siapa mau digibahin ini? Tidak ada orang-orang ini. Jam berapa dimulai? Mulai mi Cak. Mulai mi bro. Mulai mi bro. Di kelas itu di yang panggil saya bro di siapa? Siapa yang panggil Kak? Siapa? Oh iya di kelasku Pak. Tadi ada siapa saya? Rio. Mana Rio? Yang siapa namanya Rio itu kah? Rio itu Mulki ya? Siapa Rio? Bukan Rio. Alsan siapa nih? Alsim. Siapa kayak nih? Alsan Bayu. Alsan Bayu. Mana dia? Jambro Pak. Oh Rio Pak. Rio kah? Iya. Rio iya. Rio kah? Rio. Rio siapa itu Rio? Itu terbeda apa aja. Seru-seru juga. Salah ketik Pak. Mau jam berapa tapi jam berapa? Bro jadi ya bro. Jam mau kehapus nah. Jadi story lucu itu. Bukan di hal-hal yang perlu dianunya apa? Perlu di apa deh? Bukan di melanggar etika. Iya Pak.
Artinya bukan di hal-hal yang apa nih, melanggar ya kesusilaan, ya kesusilaan. Oke, ada Mika, siapa lagi nih? Nggak ada nih Pak. Oh ada nih masih bahasa Jerman. Masih bunyi-bunyi. Bagus kalau begini, Di. Mapel apa ini, Pak? Ya, KJD. kau Oh, kira apa mau bahas kau, Faiz? Di Faiz. kira Bro. mendasar. Oh, mau kau itu kah, Bro? Sebentar, Bro. Kita mulai, Bro ya. Besok-besok ya, Pak. Ngapa nih, Bro, kah? Dede, mentang-mentang. Gapa kau tuh yang ketik Bro itu, bukan di kau? Siapa itu? Maka lihat mukanya. Rio. Siapa tuh Rio? Saya itu Pak, Johan Pak. Johan, Pak. Johan. Pak. Mana kamu Johan? Johan. Kamu dulu Johan. Ada lagi jadi bahan ini, Johan. Kandala. Jangan kok tutup. Bagaimana? Saya mau bertanya nih, Johan. Bagaimana perasaanmu, Johan? Begitu kau tahu bahwa Bro tertulis. Domba-domba Kak Pak. Domba kenapa? Salah ucap Kak. Bukan salah ucap, salah ketik. Salah ketik, Tidak pernah kamu mengucapkan, kau salah mengetik. Terus di pikiranmu apa, Johan? Saya mau tanya ini. Nah, Johan. Aku bilang, kenapa bisa tak ganti? Padahal jelas-jelas tadi ku tulis berapa. Terus tak ganti. Ada tipe di. Bilang mati mah. Bukan hal yang kau sengaja juga toh. Kalaupun juga kau sengaja bukan di penghinaan toh. Saya mau ganti namamu deh, ganti Bro. Oke. Sama dengan ada anak waliku. Ada tugas lagi. Tersimpan ki anunya. Tersimpan ki apanya? Rekam kita langsung bilang, Pak minta maaf Pak, tidak apa-apa. Di kelas berapa itu Pak? Di kelas 3, anak waliku nah. Oh. Ada videonya. Kan begini saya simpan toh. Ya, Langsung record. makala Kak. Langsung bikin ke status makala Kak, saya bilang. Tahu gitu, pasti mengeluh dia anak. Jangankan kalian, kita saja guru mengeluh. Karena situasinya begini toh. Satu, anak-anak tidak maksimal, kalian tidak maksimal. Makanya itu kadang-kala saya bilang, ayo kumpul makin deh. Diajar lebih. Dulu tuh kalau tidak salah itu kalau di sekolah itu anak-anak pulang jam 7, jam 8, padahal jam 4 pulang, jam setengah 4 sudah selesai. Sampai ditelepon-telepon ke orang tuanya. Kenapa anakku masih ada di sekolah? Apa dia bikin? Sudah mau kau melapor sama orang tuamu? Bilang, sudah Mi Pak, sudah Mi Bu. Lapor kok, dan sampai dia bilang, kenapa ada orang sekolah sampai jam 8? Gitu. Pulang jam 8. Ada yang sampai jam, kalau kerja tugas itu ada yang sampai jam 11 malam. Di sekolah Pak? Sekolah aja. Pokoknya mungkin dia karena lebih itu Ada wifi-nya ya Pak? Karena pakai komputer juga, komputer sekolah tuh Pak. Kalau di sekolah kok toh wifi itu muntah-muntah orang. Ada nak tungguin download itu Pak. Nah siswa itu kadang-kala kalau kumpul nih toh dia bilang, Pak pasor Pak, pasor nih. Nah, dia tidak dikasih tahu toh dari para dia aja. Anggaplah Jerome saya kasih tahu. Nanti Jerome, jangan kasih tahu teman anak, guru nah. Ditagi pasornya. Begitu aja. Ini rahasia. Apa rahasia? Sudah yang menyebar bilang rahasia. Mau dikasih tahu lagi sama Bisri aku bilang nah. Ini kasih tahu Pak Jerome. Apa bilang jangan kok ini rahasia baru sudah menyebar. Jangan bilang guru nah. Jangan bilang sama temanmu. Kau jadi aku kasih. Kau apa? Oke, kita mulai ya. Baik, terima kasih. Minta maaf ini kalau malam ini saya lebih nyaman pakai PC. Saya bingung tadi kenapa komputerku saya pakai Mac. Saya pinjam Mac-nya teman. Saya bilang sama teman, saya tertantang oleh Mac-nya Jerome. Mac-nya Jerome bilang kenapa tidak bisa begini? Karena saya harus beradaptasi juga dengan Mac juga.
Nah, itu MacBook Air juga dia punya. Cuman nggak tahu kenapa lambat sekali, saya heran juga. Padahal waktu saya pakai bikin Zoom di mana? Di rumahnya teman bagus. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Terima kasih sudah berada di Zoom. Oke, nanti setelah ini kalau ada yang mau cerita-cerita, kita mau bahas tentang lain silahkan. Oke, hari ini kita akan bagaimana cara menginstalisasi sistem operasi, ya sistem operasi di komputer kita. Jadi nanti kalau kalian sudah punya komputer atau sudah punya laptop, tidak ada yang kata-kata, saya nginstal ke mana? Saya install ke MTC atau Computer City, tidak ada. Kata-kata itu sudah tidak ada. Yang ada adalah ada orang akan membayar kalian, orang akan meminta tolong kepada kalian untuk menginstalkan komputernya dia supaya bisa diperbaiki, ya. Jadi tanya Windows, saya mau Windows 7, mau Windows XP, mau Windows 8, mau Windows 10, mau Windows 11, nah, itu dia tidak lagi ke tempatnya yang lain kecuali ke kalian. Nah, karena kita pembelajarannya secara online, ya, online, saya ambil waktu ini, kemudian kita pakai simulasi, ya, simulasinya menggunakan virtual, ya, pakai virtual, kemudian VirtualBox kita gunakan supaya kenapa pakai itu, supaya pada saat kalian menginstall itu tidak langsung ke komputernya kalian, ada dulu tempat untuk latihan. Latihan itu adalah di VirtualBox. Nah, VirtualBox ini adalah aplikasi yang dipakai untuk membuat sistem operasi. Jadi VirtualBox ini seperti kayak komputer yang di jalan di komputer kita. Jadi apa kita mau install? Kita mau install Linux, mau install Windows, mau install Mac OS, itu bisa di situ. Ya, bisa di situ. Tanpa takut komputer kita rusak atau sistemnya lagi bermasalah gitu. Nah, yang kita butuh adalah VirtualBox, kemudian file ISO. File ISO yang kita gunakan adalah file ISO yang saya sudah share di situ. Itu sampel, itu Windows 2000 atau Windows XP, ya. Kemudian itu file ISO-nya. Jadi file ISO ini adalah sebuah compact disk yang sudah dijadikan file. Ya, sudah dijadikan file, kemudian habis dijadikan file, setelah dijadikan file itu dikasih masuk dalam file, ya. Nanti secara otomatis dia dianggap bahwa CD, ya. Nah, bisa juga menggunakan Rufus. Nah, bisa juga menggunakan Rufus. Ya, kalau Rufus itu di dalam satu flash disk. Ya, kalau kita punya flash disk begini, kita kasih masuk sistemnya di dalam. Nah, setelah masuk sistem di dalam, Windows itu kita sudah pakai bisa menginstal. Jadi kita sudah tidak pakai CD lagi, kita sudah pakai flash disk dengan menggunakan aplikasi Rufus, kayak gitu. Nah, saya akan share screen tampilannya kita dulu, ya. Nah, yang saya butuh adalah VirtualBox, ya. VirtualBox. Nah, ini aplikasi VirtualBox, ya. Untuk menginstalnya nanti silahkan cari cara menginstal VirtualBox, tapi saya akan coba. Jadi kita butuh VirtualBox itu, ya, kita cari, ya, VirtualBox. Nah, ini, ya. Nah, kalau kalian cari begini, nah ini ada filenya, tinggal diklik saja atau langsung di ini. Namanya Oracle VM, namanya VirtualBox Machine, ya. Nah, ini kalau kalian pernah dapat ujian nasional, ya, enggak, ya? Dapat ujian nasional kalian? Enggak? Iya Pak, SD. SD, tapi tidak menggunakan komputer, Di? Tidak Pak. Oke, nah kalau ini saya sering menggunakannya pada saat memantau ujian nasional tingkat SMP sama SMA sama SMK dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, ini ada download, silahkan di-download. Nah, ini ada Windows, ada untuk Mac OS, ada untuk Linux, ya. Jadi kita pakai Windows, ya. Nah, kalau kita sudah pakai Windows, muncul dia ini kalau kita setelah di-download, ya. Oke, sanggap ini sudah di-download, ya. Ini sudah di-download. Nah, ini filenya. Program
bla bla bla, ini VirtualBox ya, versi 61.26. Nah, saya buka aja ya. Oke. Nah, ini aplikasi saya. Nah, dari di mana? Saya ambil dari sini tadi. Ini saya sudah download duluan. Nah, setelah saya download ya, saya klik install. Klik kanan aja. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, tampilannya kayak gini. Setelah itu kita pilih next. Nah, ini kalau sudah pernah ya. Ini kalau sudah pernah, saya coba remove dulu. Nah, ini saya matikan Kita dulu ulang ya. kini Pak ceritanya. Ya, saya install ulang aja dulu. Jadi saya install ulang supaya kita bisa supaya kalian tahu penginstalan ulangnya gimana. Ini saya sudah pernah ada, saya uninstall ulang ya supaya kalian oke. Ini tidak ada ya, saya coba cari VirtualBox di VirtualBox, tidak ada ya. Nah, coba file ininya saja, sama dengan yang ini. Oke, ini saya sudah anggap bahwa kalian sudah menginstalnya. Nah, oke, kemudian kita klik, nah tampilannya, nah kalau sudah, ini tampilannya. Setelah itu kita next, nah munculnya kayak gini. Setelah muncul kayak begini, kita next lagi. Nah ini. Nah di sini ada create set shortcut atau register asosiasi, kemudian create shortcut to launch quick launch. Nah, ini kalau kita klik kalau kita kecentang, ini ada create ya di halaman desktop kita itu ada tampilannya, ada shortcutnya ya. Kalau tidak mau ya diancentang saja. Oke, kalau saya berpikir saya centang aja deh supaya saya Oke, setelah itu di sini akan dia tanya network interface. Jadi LAN card yang kita gunakan itu akan terbaca di virtual. Ya, perangkat jaringan kita akan terbaca. Oke, setelah itu ini dia bilang proses kita mau install. Ya, kita jawab yes. Oke. Klik to install to mulai melakukan instalasi. Jika kau ingin mereview atau merubah aturannya, ya dalam pengaturannya, klik back atau klik cancel untuk keluar dari proses penginstalan ini. Oke, setelah itu saya install. Nah ini prosesnya sampai dia selesai. Ini statusnya, ya versinya mulai dari versi. Nah tampilannya akan kayak begini, ya. Oke. Tampilannya kayak begini, dia akan berproses. Nah, setelah berproses, nah ini ada, bisa dicentang langsung atau tidak bisa centang. Kalau kita centang ini berarti secara otomatis begitu kita klik finish, dia akan menjalankan program ini. Ya, kalau kita centang, kita klik finish, berarti dia tidak akan menjalankan secara otomatis, tidak menjalankan setelah diinstal. Oke, saya langsung saja jalankan. Oke. Setelah kita jalankan, nah ini ada di sini. Nah, ini yang tadi. Ya, kita anggap ini sudah tidak ada ya. Ini kita anggap tidak ada ini aja. Ya, ini karena saya pakai untuk pembelajaran di kelas lain. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu yang harus kalian perhatikan. Ini ada new, ada setting, ada start. Nah, kalau kita new itu pertama kali kita buat baru, kemudian setting itu pengaturan. Jadi ceritanya ini aplikasi yang dipakai untuk apa? Setting ini adalah mengatur. Jadi aplikasi ini ibaratnya komputer di dalam komputer. Jadi kita sudah punya sistem komputer, kita buat sistem untuk apa? Dipakai untuk umpamanya, oh saya mau buat software, saya mau buat server. Ini pakai ini biasanya. Ya. Oke, sekarang kita pilih setting. Nah, di sini ini adalah tempat filenya yang mau dipakai. Kita mau taruh di mana dia? Nah, di sini ada pilihan, ada di C, defaultnya ke C. Tapi kalau kalian mau merubahnya, silahkan. Oh, saya mau taruh di mana sih? Saya mau taruh di sini. Kayak gitu. Saya mau taruh, ya. Oke, saya buat folder 1 untuk virtual namanya, umpamanya. Virtual. Oke. Namanya virtual. Nah, saya select di sini aja. Oke. Kemudian namanya. Saya mau kasih nama apa? Windows XP. Atau Windows 8 atau Windows 9 atau Windows 8 7 terserah. Nama saja. Oke. Kemudian di sini ada tipe Windows-nya. Mau pakai Linux. Jadi kalau kita mau pakai Windows, jadi ceritanya
kita OS-nya ini kita mau pakai Windows atau mau pakai apa. Ya, mau pakai Linux boleh. Mau pakai Other. Nah, Other ini biasanya kalau tidak ada kategori ini semua. Contoh kalau saya mau install Mikrotik atau mesinnya router, ini pakai ini. Nah, di sini ada. Ya. Jadi biasanya kalau orang mau buat sistem, saya mau buat sistem, saya custom. Saya buat Windows apa dulu? Oh, saya custom Windows-nya, saya bisa. Atau saya mau buat Linux, distro Linux, saya buat dulu Linux-nya. Saya bisa custom dia. Oh, ini saya tidak butuh, ini saya tidak butuh. Saya buang dulu. Setelah saya buang, baru menjadikan dia dalam bentuk file sistem kayak gitu. Nah, ini. Dan di sini ada beberapa dia. Ini di sistem operasi. Ya, tinggal dipilih. Oke. Nah, karena kita menggunakan Windows, silahkan menggunakan Windows. Setelah itu Windows, di sini ada Windows berapa? Terserah. Sesuai dengan keinginan. Tergantung punya apa, Pak? Ya, tergantung kita. Jadi gini, saya punya cuma mau install Windows jadul, tapi mesinnya adalah mesin Windows dipakai untuk Windows 2012, bisa. Kayak gitu. Saya mau pakai Windows Server, ya. Ada Windows Server ini Windows Server ini. Windows 10. Jadi ceritanya mesinnya ini, perangkatnya kita ini bisa dipakai untuk Windows 10, tapi saya mau install Windows 8, nah masalah. Kayak gitu. Jadi Windows-nya yang mesinnya. Jadi spek untuk menginstal itu bisa dipakai untuk Windows 10. Tapi pada kenyataannya Windows 8 saya pakai atau Windows XP, nah masalah. Kayak gitu. Ya. Nah, ini Windows-nya. Saya pakai Windows. Windows ini model saya pakai Windows 10. Oke, saya pakai Windows 10 64 bit atau Windows 2012 64 bit. Oke, setelah itu saya pilih next. Nah, di sini pengaturan memori. Ini total memori kita. Total memori kita. Ya. Nah, ini bisa diatur, ditarik ke sini. Ya. Kalau makin kecil sini berarti memori yang kita gunakan untuk komputer kita nanti itu kecil sekali. Nah, mau dikasih di sini juga boleh, enggak masalah. Ya. Mau dikasih di mana terserah. Nah, di sini terserah kalian. Nah, biasanya saya mengambil tidak boleh lewat dari warna pink ini. Ya, supaya cepat ceritanya. Atau saya cuma ambil di tengah-tengah ini aja. Boleh, nah masalah. Oke. Atau langsung diketik di sini. Oke, boleh, enggak masalah. Kalau tidak mau sampai capek, nah silakan atur lewat tombol ini. Oke, saya mau ambil di sini biar cepat-cepat, biar tampilannya pada saat prosesnya tidak lambat karena memori. Ya, RAM-nya. Oke, saya pilih next. Nah, di sini ada create, karena saya baru, saya buat baru. Oke, saya gitu. Tapi kalau sudah pernah dibuat, nah ini pilih yang ini, use. Nah, kalau mau pertama kali ini. Tapi contoh, saya punya file, saya sudah pernah buat virtual, atau Faiz mau pakai, atau Johan mau pakai. Pak bisa minta file anunya Pak, yang sudah ada Windows-nya. Oh ini pakai. Nah, berarti saya pilih use. Karena apa? File yang saya sudah install itu sudah kalian mau pakai, Johan mau pakai, Faiz mau pakai. Tapi kalau kita mau pertama kali mau install, nah kita pilih yang create. Kayak gitu. Nah, setelah itu saya pilih create. Nah, di sini ada VDI, VHD, VMDK. Nah, pilih yang salah satunya. Ini virtual hard drive, ini virtual box. Jadi saya pakai yang VDI boleh, VHD boleh, terserah. Kayak gitu. Nah, saya pakai VHD saja. Setelah itu saya next. Ya. Nah, di sini ada dynamic allocation sama fixed size. Nah, fixed size itu kalau kita klik fixed size, berapa yang kita atur kapasitasnya itu segitu. Tapi kalau pakai dinamik, kita pakai umpamanya saya pakai 80 giga. Ternyata proses di atas 80 giga, secara otomatis dia akan naik pelan-pelan. Ukurannya akan bertambah sesuai dengan sistem yang di dalamnya kalau bertambah. Contoh kayak tadi, kita mau buat sistem operasi, kita mau ngoprek, kita mau kasih masuk sistem di dalamnya, mau kasih bagaimana di dalamnya, kemudian dia bertambah ukurannya. Nah, berarti secara otomatis karena kita pakai dinamik, berarti dia tidak masalah. Tapi kalau kita pakai fixed size, artinya ukurannya sudah pas, tidak bisa ditambah.
Berkurang sistemnya boleh enggak masalah, tapi kalau bertambah itu bakalan tidak bisa. Makanya kita pilih yang dinamik ya. Setelah itu saya pilih next. Nah, ini namanya di sini, kemudian ini ukurannya. Saya mau taruh di mana ukurannya? Saya mau maksimal ini 2 tera. Ya. Oke, saya pakai 80 boleh. Saya kasih kecil-kecil saja, enggak usah banyak-banyak, baru saya create. Karena kita pakai, kenapa saya pakai 50? Karena di sini dinamik. Dinamik artinya tidak menentu ukurannya. Bisa naik, bisa pas-pasan, bisa turun. Kalau turun enggak masalah karena ukuran standarnya sudah ada. Tapi kalau dia naik dari 50 ini, kemudian naik 60, karena kita pakai dinamik, berarti otomatis ukuran file akan bertambah. Dan sistem kita akan tetap berjalan. Kenapa? Dia naik pelan-pelan. Naik, ukurannya akan naik kayak gitu. Setelah itu kita pilih create. Nah, ini sudah jadi. Ya, tampilannya kayak gini. Kemudian kita mulai ke settingnya. Setting. Nah, di setting. Di sini ada sistemnya. Nah, sistemnya ini sesuai yang tadi kita atur. Oh, ini memorinya berapa? Oh, saya mau turunkan tadi terlalu tinggi memorinya, saya masih turun lagi, kasih turun. Atau mau kasih naik lagi, terserah. Bisa diatur. Prosesornya. Karena apa yang saya bilang tadi, yang kita lakukan ini adalah mesin, membuat suatu mesin komputer ya di dalam komputer kita, sistem dalam komputer kita. Jadi umpamanya simulasi ya, Pak. Ya, Pak. Kayak simulasi. Kayak simulasi. Nah, simulasi. Jadi kalau kamu mau buat komputer, saya mau buat komputer deh. Sistemnya bagaimana gitu. Nah, ya. Nah, di sini prosesornya berapa? Saya mau tambah 2 prosesor. Kebetulan di komputer saya ini adalah 8 prosesor, 8 chip, 8 CPU. Nah, walaupun kita beli 1, makanya makin tinggi tingkat core-nya, makin tinggi tingkat thread-nya, itu makin banyak prosesornya di dalam kayak gitu. Nah, makanya kenapa cepat? Ya, karena yang bekerja bukan cuma 1 prosesor, 8 prosesor kayak gitu. Ya, artinya saya mau beli satu alat itu isinya adalah 8 tenaga kerja yang siap bekerja keras. Ya. Nah, saya kasih naik saja 2 prosesor. Kemudian ini motherboard-nya, kemudian display-nya, ini layarnya ya. Kalau mau buat sistem yang ada 3D, ini boleh. Kemudian ini remote, ini kemudian storage. Nah, storage ini adalah jadi kalau kita punya komputer ada hard disk-nya ya, penyimpanannya yang tadi kita sudah buat. Kemudian empty ini adalah CD-ROM. Jadi kita sistem ISO-nya, sistem yang kita mau jalankan. Kemudian sini ada audionya. Nah, ya, lengkap. Ini standarisasi standar untuk sebuah sistem pada sebuah komputer. Kemudian networknya, ini ada jaringannya, ada adapternya, ada kartu jaringannya orang bilang. Nah, di sini ada 4 kartu jaringan. Ya, ini kalau mau di enable kan tinggal diklik saja di enable. Nah, ini saya mau kasih apa? Bridge. Saya mau atur dia jembatan. Jadi kalau ada komputer atau jaringan atau kabel jaringan yang masuk ke komputer saya, jadi sudah siapkan 4 kabel yang bisa masuk. Ya, 4 kabel yang bisa masuk. Kalau cuma 1 kabel, ibaratnya kayak wireless ya, kayak wireless adaptornya. Oke, kemudian saya serial port. Ini biasa ini 4 port. Kemudian USB-nya, nah ini USB 1. Ya, tinggal mau ditambah. Oh, saya mau buat ada tambahan USB-nya ada. Nah, tinggal dipilih ini. Saya mau tambah USB, tinggal pilih merek apa. Kayak gitu. Oh, saya mau USB supaya ada webcam-nya karena saya kebetulan saya tersambung ke webcam, dia akan baca webcam. Kayak gitu dan seterusnya. Nah, ini share folder. Share folder ini adalah jadi kalau banyak saya sudah buat, nanti ini saya bisa akses dari komputer saya dari luar. Kayak gitu. Ya, ini saya bisa. Begitu juga yang di dalam sistem yang ada di virtual ini bisa mengakses komputer saya di luar sistemnya dia. Kayak gitu. Nah, ini adalah minimize ya, custom dari sebuah sistem operasi atau komputer. Dianggap komputer kita. Nah, ini tombol-tombolnya. Di sini kalau kita mau kontrol apa, di sini ada semua. Nah,
Di sini di bawah ini adalah ada CD-ROM, hard disk, kemudian ada CD-ROM, kemudian ini ada network. Ini network, ini kalau menuju mode satelit ya. Kemudian ini monitor, ini LAN-nya, ini mouse-nya, kok dia tersambung dengan mouse dan seterusnya. Ini icon-icon yang dipakai ya. Jadi kalau dia berkedip-kedip berarti dia lagi berproses. Nah, kita kembali ke storage. Nah, karena di Windows 8 ini belum ada sistemnya, karena kita tadi ini mau belajar untuk membuat sistem, saya pilih saja empty. Saya klik ini, saya pilih choose this. Saya mau taruh di mana nih? Oke. Karena saya sudah pernah mendownload file ISO, ini file ISO-nya saya. Oke, saya pilih yang ini. Windows 7 atau Windows ini, terserah. Oke, baru open. Nah, berarti sekarang saya punya komputer ini ada dua. Satu ini adalah ISO file disk ya. Saya mau menginstall. Saya mau masukkan sistem ini ke sistem yang ada di CD ini ke dalam Windows 8 ini. Oke, setelah itu saya klik OK. Nah, inilah tampilannya. Sama dengan kemarin BIOS ya. Oke. Setelah itu saya baru kasih jalan. Saya jalan start. Oke. Oke, kita lihat prosesnya. Nah, ini prosesnya, ini jalan nih. Oke. Oke, tidak ada bootable-nya. Oke, berarti CD-ROM tadi itu tidak ada bootable-nya, tidak bisa nge-boot dia. Oke, saya pindah lagi. Saya choose lagi, saya choose this file. Itu tadi semoga ini ada. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nama filenya adalah ini. Ya. Ukuran ini saya buat 2 sistem. Nah, ini satu. Nah, saya pilih sini, saya pilih yang ini. Beropen. Oke. Nah, setelah itu ini masih ada nih. Ini sistem saya reset, saya restart. Mana restartnya? Oke, saya restart. Saya power off aja. Toggle bottom, saya power off. Saya start ulang. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, inilah yang tampil. Nah, ini artinya Windows yang file ISO tadi ini menginstall akan masuk ke dalam sistem. Ini dia. Ya. Oke, ini prosesnya. Setelah proses ini kita tunggu. Nah, ini dia berkedip-kedip nih. Nah, ini muncul tampilan kayak gini. Kita menggunakan Windows 7. Setelah itu saya pilih next. Ya, saya install. Ingat, jangan ragu karena apa? Ini di suatu aplikasi. Jadi kalian menginstal aplikasi simulator, Pak. Betul, aplikasi simulator. Jadi kalau umpamanya hilang filemu ini berarti harus menginstal ulang, harus membuat file ulang, tapi tidak mengganggu komputer kita. Kayak gitu. Ya, tidak mengganggu komputer kita. Kalau anggap lagi ini kan saya masih bisa bekerja di luar, ya. Nah, di sini kalian sudah bisa memilihnya. Setelah itu saya pilih yang terserah, yang OM boleh terserah. Saya begitu, saya tadi next. Ya, ini arsitekturnya X86 sama X64. Itu X86 adalah bitnya, ya. Bit 86 atau 64. Oke. Proses yang dipakai adalah 64K atau 32. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita pilih ini, accept, baru next. Kemudian saya pilih custom. Nah, ini kan kurang tadi ya. Nah, ini ibaratnya kita menghapus. Jadi kalau aslinya kayak begini dia, kalau menginstal Windows. Cuman kita belajar di virtual, di mesin lain. Saya begitu, setelah itu saya pilih next. Nah, ini prosesnya. Jadi, kalaupun komputer kamu terrestart, ini otomatis terrestart. Kamu tidak bakalan khawatir bahwa komputerku rusak gara-gara saya menginstal, tidak. Karena kalau pertama kali belajar menginstal, filenya kita hilang gitu ya.
Ternyata tidak. Nah, perhatikan tombol ini warna. Ini kalau begini dia berarti berproses. Ya. Nah, ini berproses. Ini berproses. Nah, ini ada adaptornya ya. Ini ada connect semua ya. Di sini ada sesuai dengan aturan yang tadi kita buat. Ibaratnya sama dengan saya mau merakit komputer deh. Apa? Oh, ini saya beli, ini begini. Memorinya berapa? Oh, memorinya saya kasih besar-besar. Harddisknya berapa? Ini harddisknya begini. Kayak gitu. Nah, sama dengan kayak kemarin. Kemarin kan ada yang merakit komputer ya. Nah, yang file itu, itu kan harddisknya berapa? Kita sendiri yang tentukan. Oh, harddisknya sekian. Kemudian berapa? VGA-nya berapa? Memorinya berapa? Nah, kayak gitu. Itu dalam karena kita harus melakukannya. Nah, setelah kalian sudah melakukannya, saya mau install, saya mau kasih masuk sistem di dalamnya. Nah, inilah yang kalian bisa lakukan supaya aman. Kalian bisa menggunakannya di sistem kayak gitu, ya, di sistem ini. Oke, kita sambil tunggu. Ya, makin bagus komputer kita, proses buat virtualisasinya itu paling cepat kayak gitu. Ya. Jadi kalau komputer, jadi kan ceritanya kita pakai kemampuan infrastruktur komputer kita. Kayak gitu. Jadi sistem yang ada di komputer kita, apa yang ada di sistem komputer kita, kemampuannya itu kita ambil. Kita taruh di sini, sebagian, tidak semuanya, sebagian. Jadi kalau suatu ilmunya kita ambil sebagian, ya, kemampuannya. Jadi kalau dia punya angkat besinya kuat, setengah dari kekuatannya itu kita pakai, setengah dari kemampuannya itu kita gunakan di sini, kayak gitu. Oke, ini kalau sistem operasi kita atau komputer kita kemampuannya, ya. Kenapa saya nggak mau terinstall ini, Pak? Yang mananya, Nak? Yang ini, yang visual, yang VirtualBox ya? VirtualBox-nya. Harus ada ISO-nya dulu, Pak, atau gimana? Tidak, file ISO-nya, kau pakai apa ini? Mac? Mac. Iya. Kalau pakai Mac sebenarnya tidak, karena saya tadi coba pakai Mac bisa. Oh. Sebentar, yang pakai Mac sebentar. Kita tuntaskan dulu sistem ini, ya. Nanti kalau ada masalah, kemudian ada yang mau sharing, Pak, saya kayak gini, oh bagaimana Pak, gitu. Kita tuntaskan dulu ya. Nah ini sudah kalau ini kan sudah selesai nih ya. Nah, kita mau klik restart now, boleh. Kalau kita biarkan dia jalan sendiri, nggak masalah. Oke. Nah, setelah proses ini, ingat, cabut kembali itu CD-nya. Kan tadi dipakai ini untuk menginstal. Ya, saya remove saja. Oke, supaya dia tidak memanggil lagi. Kayak gitu. Oke, dia masih running. Kita lihat. Nah, ini running. Nah, ini kan sudah ada di sistem saya. Kenapa? CD-ROM-nya saya sudah cabut. Sudah tidak ada dicentang di sini. Nah, ini. Ya. Artinya sudah tidak ada colokan. Nah, sama dengan flash disk. Kalau saya colok flash disk, dia akan baca bahwa ada file system di dalamnya. Ya, ada file system di dalamnya. Ya. Nah, ini lagi berproses, kita biarkan dulu. Nah, ya gitu saya bilang tadi, kalau infrastruktur komputer kita, fisik komputer kita mampu, dia no problem. Nah, ini lagi berproses, lihat ini. Nah, ini oke, dia lagi jalan. Pak, ya. Bisa apa di dalam VirtualBox, Pak? Bisa, Pak. Kalau mau buat sistem boleh. Itu rata-rata. Biasanya kalau gini, saya mau buat sistem operasi, anggaplah gini. Saya mau buat apa ya? Server ya, server, sistem server. Di situ ada PHP-nya, di situ ada, jadi semua mengakses ke situ. Tapi saya mau custom. Kenapa? Tidak semua sistem yang ada di dalam saya butuh. Kayak gitu. Supaya ringan sistemku, saya custom.
saya tidak butuh ini. Buat apa saya butuh ini? Saya butuh ini saja. Saya butuh ini. Saya custom. Ya kan? Begitu saya custom, sudah jadi, tinggal di copy ke tempat lain. Tinggal di install ke komputer lain. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kita membuat sistem operasi sendiri sesuai dengan maunya kita. Satu. Kedua, kalau saya mau buat server atau saya mau apa gini, mau belajar ngehack. Gimana sih saya mau ngehack ini komputer? Nah, kita buat dulu satu komputer. Masa kita beli komputer lagi? Ya kan? Nggak mungkin. Ya kan? Berarti harus pakai visual code ya, Pak? Maksudnya gimana? Tidak. Kalau saya gini, Ya, saya Pak. mau menghack. Anggaplah gini. Anda mau belajar menghack atau mau belajar membongkar sistem ini, berarti kan ibaratnya masa saya harus beli komputer lagi untuk membongkar-bongkarnya, ya toh? Nah, Windows inilah saya pakai untuk bereksperimen umpamanya, kayak gitu, ya. Yang pertama Pak, kurang paham tadi yang itu, yang program. Yang program, oke. Yang program, contoh kalau mau buat program, kalau saya mau buat program, apakah programku ini jalan atau tidak? Contoh saya buat server, saya taruh di tempat lain. Kalau saya buat server berarti harus ada komputer server ya? Iya. Betul. Pertanyaan berikutnya, kamu beli atau tidak kira-kira? Kalau saya suruh buat, anggap begini, saya kasih tugas. Sekarang tugas kalian adalah membuat server. Berarti kan harus beli komputer server. Masa kita harus beli komputer server? Ya kan? Iya, Pak. Saya taruhlah di sini sistemnya saya. Sewaktu-waktu saya butuh, saya bisa mengaksesnya. Kayak gitu. Tanpa harus saya mau beli komputer lagi. Komputer server. Kayak gitu. Oh, iya. Jadi ibaratnya kayak begini, kalau kamu mau punya komputer banyak, kemudian mau menginstal, saya mau install ini, saya mau coba install ini. Nah, VirtualBox ini bisa dipakai supaya apa? Oh ternyata kalau saya menginstal Windows, begini tampilannya. Oh ternyata kalau saya coba belajar Linux deh. Oh ini. Kemudian, oh ternyata kalau Linux itu kayak begini. Anggaplah, oh ada namanya sistem operasi namanya Kali Linux. Oh Kali Linux itu sistem operasi untuk anggaplah belajar hacking. Tapi kan tidak mungkin kita langsung install di komputer kita. Nanti bermasalah atau rusak sistemnya gara-gara kita bereksperimen, akhirnya rusak. VirtualBox inilah tempat kita bereksperimen. Kayak gitu. VirtualBox inilah tempat kita bereksperimen. Jadi, kalau kita pernah belajar biologi toh di sekolah? Iya. Biologi. Kemudian, apa itu? Sudah pernah bedah kata kah atau apa gitu? Iya, Pak. Saya belum, Pak. Ya. Kalau Jera memang dari dulu belum. bedah kata, ya toh? Nah, Tunggu, Pak. apa? Bisa install aplikasi di dalam ini VirtualBox? Bisa. Mau install apa? Bisa. Kan berarti kita buat memengaruhi juga penyimpanannya gitu filenya. Iya, itu saya bilang tadi, kalau komputernya kita install dalam, bertambah toh kapasitasnya. Oh, saya coba install ini lagi. Oh, bertambah lagi. Saya installin coba bertambah lagi kayak gitu. Oh. Jadi semakin banyak yang diinstal tetap semakin berat ini anunya. File virtualnya. VirtualBox-nya. Ya. Kan tadi ukurannya kan besar. kita kasih berapa? 50 giga ya? Iya. Ya, berarti kalau 50 itu giga maksimalnya. Itu standarnya. Minimumnya kita setting tadi toh. Dengan kenapa minimum? Karena kita pakai di dinamik, bukan yang fix. Kan ada tadi dua pilihan toh. Dinamik sama fix. Itu yang kita pakai. Kita pakai dinamik. Kenapa dinamik? Berubah-berubah sesuai dengan kondisinya. Kalau fix, kondisinya mau naik ya tidak bakalan bisa naik. Kenapa? Sudah segitu. Kayak gitu. Ibaratnya sama dengan ini. Kamu dikasih uang saku 100.000 standarnya. Ini bisa lebih. Tapi kalau kita bilang jangan pokoknya 100.000 saja, tidak bisa tidak. Begitu kamu beli barang di atas 100.000 tidak bakalan bisa kamu beli. Kenapa? Standarmu 100.000. Karena kita pakai fix. Tapi kalau pakai dinamik bisa berubah-berubah. Kayak gitu. Nah, ini adalah tampilannya. Ya. Ini namanya. Kita klik Jerome. Oke, ini mau dikasih nama Jerome. Jerome Kinclong. Ya.
Oke, baru next. Nah, ini password. Berarti memori di komputer aslinya kita masih tetap bertambah, Pak? Tetap bertambah? Bisa Ukuran kita install di... ukuran filenya tetap ada dia. Ini kan sebenarnya saya sudah install. Kemudian ada yang mau ambil. Saya mau lihat deh bagaimana tampilannya. Silakan ambil. Kenapa? Sudah diinstal. Contoh, Jerome sudah pernah menginstal Mac di sistemnya. Ya toh? Dapat file Mac. Oh, Jerome, bisa dong saya mau belajar bagaimana Mac-nya. Belajarlah. Oh, begini tampilannya Mac tanpa harus beli Mac. Tapi di sistem kita. Oh, iya. Oh, iya, Pak. Sama dengan Jadi pernah Jerome mau merasakan Windows juga bisa ya, Pak? Bisa. Betul. Kemudian satu lagi, pernah buat Android, ada kan Android yang di komputer toh? Apa itu ya? Iya, Pak, iya. Ya, apa namanya? Noka. Jadi kan ibaratnya Android itu jalan di komputer kita kan? Iya, Pak. Ya, mau install apa di dalam terserah. Itu sama dengan ini. Oh iya, Pak, ngerti. Nah, di sini setelah itu kita next, kita accelerator aja. Berarti kita pengguna Windows install Mac bisa, Pak? Bisa, kan ada tadi pilihan Mac toh? Oh iya. Oke. Ngerti, Pak. Oke. Nah, di sini karena kita pakai waktu Indonesia, kalau waktu Indonesia itu adalah +8. Terserah. Yang jelas +8. Mau pakai yang mana terserah. Mau pakai Sapporo, mau pakai Seoul. Seoul nggak bisa. Osaka 8. Berarti ini yang kita bilang. Ulaanbaatar, Taipei, Kuala Lumpur, terserah. 8 ini yang bisa kita pakai. Tapi biasanya orang pakai, saya biasanya pakai Kuala Lumpur atau Ulaanbaatar. Saya pakai ini. +8 itu adalah sama jamnya waktunya dengan waktu zonanya. Ya. Zona Makassar, Pak. Zona Indonesia. Kita. Ya, Makassar kita 8. Baru next. Nah, di sini ada, kenapa saya bilang tadi, kartu jaringan kita kan tersambung ini. Network kita tersambung. Nah, di sini akan secara otomatis terbaca. Nah, ini sudah Windows. Ini proses Windows terinstall. Ada yang bertanya, Pak, bisa Windows 10? Bisa. Mau Windows 11? Bisa. Mau merasakan bagaimana sih Windows 11? Silahkan dapat cari ISO-nya. Install di dalam. Oh, begini jika install Windows 10. Oh, begini tampilannya. Kayak gitu. Nah. Oh, berarti ISO yang tadi kita kirim itu buat download Windows-nya, Pak? Betul. Itu, oke. Nah, gitu. Contoh, kalau di Mac kan ada file anunya tuh, DMG-nya kan ada. Bagaimana menginstal filenya? Nah, itu kalian bisa lakukan. Ini tampilannya, ya, lagi berproses, ya. Jadi kalau umpamanya, saya mau belajar Windows deh, coba install Windows. Anggaplah gini, saya mau install Microsoft Word. Sebelum saya install di komputer saya yang asli, saya coba install di virtual saya. Kalau rusak ya, nggak masalah. Sistem saya tidak terganggu, ya kan? Karena apa? Dia dalam bentuk file. Kenapa saya bilang dalam bentuk file? Kita lihat di filenya. Kita lihat. Oke, ini filenya saya. Kita lihat virtual, ya. Tadi saya simpan di mana? Di virtual. Ini Windows 8. Perhatikan ini. Saya kasih besar aja. Nah, ukurannya sekarang adalah 16 GB. Saya punya standarnya 80. Ya tak? Saya punya standarnya 80. 50 ya, 50, sorry. 50. Tapi yang terinstall sekarang baru terpakai 16 GB. Kayak gitu. Nanti bertambah lagi. Bertambah lagi. Nah, contoh. Ada proses downloadnya, Pak, itu 16 GB. Yang mana? Yang ini? Ini kan sudah terinstall. Sudah sistem Windows sudah ada masuk di dalam sini. Tadi pasnya kita pasang ada anunya, proses ada. menginstalnya. Yang menginstal kan yang tadi ini, yang ini. Lama, Pak. Yang tadi ini kita menginstal itu kan begitu kita menginstal, begitu kita format tadi, otomatis ukurannya ini akan naik. Kayak gitu. Kalau misalnya saya pakai hotspot saya yang katanya 10 GB habis, Pak. Ya, pasti habis lah. Tidak. Tapi file ISO-nya berapa tadi? Ini kan file ISO-nya kan? Jadi jadi kan ceritanya ini file ISO-nya, inilah file installernya sebelum masuk di sistemnya kita, kayak gitu.
Nah, jadi kalau besok kalian mau copy daripada capek-capek habis download file, bisa copy. Nah, ini prosesnya, ya. Ini prosesnya. Nah, ini tidak jauh beda dengan proses pada saat kalian instalasi di komputer yang asli, kayak gitu. Kita biarkan dia berproses, ya. Nah, oke. Sama dengan kalau ujian nasional itu kan tidak mungkin semuanya sekolah-sekolah kita ajarkan bagaimana menginstal aplikasinya. Kemudian aplikasinya kan milik negara dan rahasia negara, tidak boleh bocor. Kalau soal-soalnya bocor, wah gawat nih. Ada yang ikut AKM di kelas kalian? Nggak ada? Asesmen apa? Ya, asesmen. Ada yang ikut asesmen? Ada di sekolah Ada. saya. Asesmen. Nah, asesmen inilah adalah saya punya grup memang khusus untuk asesmen. Asesmen ini adalah soal-soal yang ada di dalam. Bayangkan kalau semuanya jadi dia kerjakan dulu di dalam satu software, kemudian dibuatkan dalam bentuk virtual kayak gini. Nah, setelah itu baru dikerjakan, baru diinstal di komputer sekolah-sekolah kayak gitu. Jadi dia jadi server. Nah, jadi server. Begitu jadi server, dia akan menarik soal-soal, dia akan menarik peserta-pesertanya, ya, kayak gitu. Jadi dia bertindak sebagai server tanpa harus mengganggu komputer kita, gitu. Ya, silakan. Pak. Ya. Server komputernya LMS di mana? LMS di mana, Pak? LMS Telkom. Ya. Sebelum LMS itu servernya ada ruangan servernya ya, Pak, betul. di sekolah. Ya, ruangan servernya itu adalah ruangan, pernah datang ke ruangan kantin? Nggak pernah ke kantin ya? Ada ruangan server? Ada sih, Pak, dulu pas MPLS. Ya, MPLS. Ada ruangan server situ toh? Ada di situ ruangan IT? Iya. Servernya di situ. Jadi semuanya servernya di situ. Dulu itu ada tingkatan. Tingkatannya berapa server? Pasang. Ujiannya di situ. Jadi servernya di situ. Jadi kalau umpamanya kalian ujian, kita mantaunya lewat situ. Ya. Gitu. Jadi sama dengan begini, saya mau belajar bikin server dulu deh. Tapi sebelum dapat server asli, saya coba dulu di ini. Apa berarti yang ketahuan kalau nyontek, Pak? Ketahuan lah. Oh, berarti yang dalam ininya kita, Pak, dalam apa? Dalam screen-nya kita bisa kelihatan apa yang kita buka-buka, Pak? Iya, pastilah. Oke. Ini prosesnya, saya biarkan. Nah, kayak gini, tampilan kayak begini, kita mau modifikasi, kita mau buat, kita custom, ini di custom. Aslinya kan enggak begini. Kayak gitu. Mau gambar mukanya kamu atau gambar itu bisa custom. Nah, ini tampilannya. Ya. Nah, ini Windows. Ya. Ini adalah ini jaringannya. Oh, saya lihat. Oh, saya melihat komputernya. Ini sama ya, kalau kalian punya komputer di rumah. Ya, coba di komputer di rumah. Ini ada start. Kemudian all program, ada control panel, ada my computer. Nah, ini my computer saya klik kanan. Properti sama ya. Nah, ini. Oh, saya punya Intel Core i3 sekian-sekian. Lihat, spek yang ini sama dengan spek yang saya punya. Ukuran memori saya pakai 32. Kebetulan saya punya sekitar di atas 40-an. Inilah dia. Ini. Saya lihat anunya. Kita lihat sistemnya. Oke, ini sistemnya. Prosesornya ada. Ini prosesornya, mana prosesornya? Ini prosesornya. Ini dua core saja. Kenapa? Karena saya di sini tadi di sistem saya cuma butuh 2 core. Di preference ini kita lihat network, adapter, kita lihat ada tadi yang prosesornya. Saya butuh cuma prosesornya tidak terlalu banyak. Ya, kayak gitu. Nah, ini. Nah, kalau kayak begini, saya mau matikan, saya close saja, saya pause atau saya gini close, saya save.
Saya matikan. Sewaktu-waktu saya buka, saya tidak usah start lagi. Tampilan yang pertama saya save ini yang terjadi. Ada keyboardnya, harddisknya berapa nih harddisknya? Ada monitornya, ada CD-ROM-nya, ada keyboardnya, kayak gitu. Ini monitornya, ini semuanya sesuai dengan komputer. Nah, ini 4, 1, 2, 3, 4. Sama dengan yang ini. Kayak gitu. Ya. Spek. Jadi kita ibaratnya saya beli komputer deh. Nah, ini speknya. Tapi tidak semaksimal yang kita punya kalau mau di komputer. Kalau kita beli. Nah, ini saya mau apa ini? Mau dihapus? Terserah. Saya mau coba install. Nah, ini. Ya, kapasitasnya space-nya 49. Berarti baru berapa yang terpakai. Kita lihat properties. Nah, ini baru 46 yang dipakai, sisa free. Apa bedanya dengan my komputer saya yang ini? My komputer saya. Nah, ini my komputer saya sama aja. Manajemen. Oke. Ini ya sama nih. Ini sama. Ya, nggak jauh beda. Ini di sini. Oke. Saya mau pakai ini. Kita lihat klik kanan di sini apa? Manajemen ya. Manajemen. Oke. Nah, ini sama nih. Sama-sama sistem operasi. Kayak gitu. Kalau ini saya close, ya nggak masalah. Tapi kalau komputer saya close, komunikasi kita lagi Zoom ini langsung mati secara otomatis. Kalau saya mau belajar, belajar CMD. Kalau kita shutdown itu di virtualnya Pak, kenapa? Iya, sama, nggak masalah. Mau di shutdown. Bakal mati. Ini mati. Shutdown ya. Tapi cuman itu ya Pak. Ini saja. Oh. Mati, ya toh? Nah, ini filenya. Ada yang mau ambil, ada yang mau copy, tinggal di copy. Nah, ini copy ke siapa gitu. Saya mau belajar, sudah ada sistemnya, sudah ada yang pernah 16 giga mau dikirim lewat mana Pak? Bisa lah, pakai hard disk bisa. Lewat Telegram Pak. Flash disk bisa, gitu kan? Tapi kan besok ada yang datang tuh ke sekolah. Iya Pak, datang saya juga Pak. Bisa janjian tuh, nggak masalah. Atau mau belajar, file ISO-nya aja. Kalian, saya sudah download file ISO-nya. Mau download file ISO, file ISO-nya. Karena file ISO ini agak berat, kayak gitu. Kalau ini kan, ini yang sudah jadi, gitu? Yang sudah jadi. Yang belum jadi, kalau kalian mau belajar untuk menginstalnya, ya yang tadi itu, kayak gitu. Oke? Boleh deh. Besok gini. Di mana lah kah? Di WiFi ID tuh, nongkrong-nongkrong Pak. Boleh. Saya besok kan kalian jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1 sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3. Saya jam 3 kan sudah selesai. Oh iya Pak. Ini saya save. Ini nanti bisa aja. Toh, ini saya suruh nonton videonya kita, baru nanti mereka biar belajar. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kayak gini. Ini, VirtualBox saya mana ini? Ini masih ada nih, off semua ini. Ini kalau kelas 3 ini. Tapi kalian kan anak RPL, kayak gitu. Saya mau buat server ya. Mau buat server pakai Linux. Kemudian saya mau taruh situ komputer saya. Bisa, saya pakai PHP, saya pakai Linux. Saya custom. Saya coba mau menginstal Linux. Contoh, di kurikulum kalian, materi instalasi Linux itu tidak ada, tapi saya mau belajar. Tapi saya tidak punya komputer yang pakai untuk bahan praktek. Nah, VirtualBox inilah yang membantu kalian untuk mempraktekkannya tanpa harus beli komputer. Kayak gitu. Masa setiap saya mau menginstal ini, Bu. Saya mau menginstal server. Belajar menginstal server. Tapi saya tidak punya server. Berarti masa saya harus beli server? Beli server kan mahal. Kayak gitu. Ada VirtualBox. Saya pakai VirtualBox aja deh. Kayak gitu. Atau seperti yang pernah saya sampaikan, ada Windows 311 kan? Ya. Saya mau lihat Windows 311 itu bagaimana modelnya. Ya, kayak gitu. Saya coba install, bisa. Kayak gitu. Tinggal dicari saya file. Windows 311 file. Atau ISO-nya. Kita aja. Ada yang pasti.
Kayak kirim. Ini Windows 311. Ini Windows 311. Bagaimana sih modelnya gitu? Ini download. Oh, kalau Windows pertama, Pak. Ya, ini Windows Bisa, pertama Pak? ini. Ini. Oh, 311. Ya. Yang mana? Ini nih. Ini nih. Ini Windows. Oh. Ini saya lagi download ya. Oke. 8,9 mega. Ya, kecilnya. Kecil. Ini Windows pertama ini. Mungkin kalian belum lahir ini. Saya buat lagi, saya new. Ya toh? Saya bilang Windows 311. Ya toh? Kan muncul kan 31 di sini? Iya. Filenya apa? Saya mau taruh di mana deh? Saya taruh di tempat lain tadi. Yang tadi saya taruh di script, kemudian virtual. Saya bilang Windows 311. Oke, saya select. Otomatis dia akan baca. Oke. Saya kasih memorinya berapa? Aduh, dia paling cepat itu. Windows 311 itu kita punya memori 10 mega. Aduh, sudah senang sekali. Pak, mau bertanya, Pak. Ada Ya, yang pakai Windows 311 tapi RAM-nya tinggi, VGA-nya tinggi, terus memorinya tinggi, Pak. Core-nya CPU juga tinggi, Pak. Bisa nggak begitu? Kemungkinan bisa jadi, ya toh. Cuman tampilan modelnya ya kita tidak lihat. Saya lihat ini 1 giga, Ya. lihat ya. Kita coba ya. 1 giga ya. 2 TB. 1 giga. Ya biarlah 1 giga kita pakai. Ini kan saya setting, saya storage-nya lagi saya rubah. Ini saya rubah di sini. Saya choose drive. Saya lihat dulu apakah file ISO-nya saya sudah download. Saya sudah download. Kita lihat. Oke, sabar ya. Ini mana tadi file ISO-nya? Oke, kompres di mana saya lihat. Loh, gimana tadi? Oke. Lihat. Ukurannya sangat kecil. Kita lihat status. Kita lihat. Adakah? Kok tidak ada? Saya lihat dulu. Masa saya tidak bisa dapat? Kita lihat. Saya download ulang saja. Kita lihat. Nah, besar dia. Kalau ada yang mau coba Windows 311, ya silahkan. Gitu. Ini linknya. Kita lihat apa di mana sih dia sebenarnya. Oke, kita lihat ini. Mana dia? Seharusnya ini. Oh, dikompres dia. Ini dia. Oke, saya coba ambil. Saya start aja ya, ini start. Saya taruh di ISO. Oke, saya taruh sini saja, saya save. Saya start. Oke, selesai. Oke, kita coba ya. Oke. Windows 311-nya saya mana sih? Gitu aja. Oke, kita lihat all file. Ini. Ya, kita lihat. Oke. Wah, saya butuh tar dulu. Harus ada caranya ini. Kita lihat. Semoga bisa. Ternyata Windows-nya dalam bentuk image. Oke. Kita lihat ya. Semoga bisa ini. Oke, ini filenya. Ini filenya disk pertama. Oke, ini file pertama. Saya coba. Kita coba ya. Nah, ini seru juga sih sebenarnya. Oke, kita lihat. Saya copy aja linknya. Saya coba di sini. CD pertama saya jalankan. Oops. Kok tak mau? Oke, kita lihat. Apakah dia mau? Terus kayaknya susah sih, tidak mau dia. Karena dia ini dulu kalau Windows 311 itu dalam bentuk satu file ini isinya berapa ya? 1,44 kalau nggak salah.
Iya kan? 1,44. Saya mau aja deh. Nggak mau juga dia korup. Oke, nggak mau dia. Saya, aduh, harus burning. Nggak mau dia. Padahal seharusnya bisa. Lihat. Kita lihat petunjuknya. Nah, ya cobalah. Kayaknya kita tidak bisa karena dia belum bisa nggak file. Oke. Jadi ya ukuran segitu Windows 3.1.1 seharusnya. Ini this image seharusnya mau dia. Oke. Ini warning, tidak ada. Maksudnya di scan kayak gitu. Oke. Nanti tinggal carilah siapa yang mau coba gitu. Ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Nah, ini simulasi untuk router. Ini router nih. Kalau ada yang sering ke warkop, kemudian selalu dikasih apa passwordnya, apa usernya, dikasih kertas lembar, kemudian nah, ini kita ngeroutingnya di sini, di sistem ini. Maksudnya ngerouting bagaimana, Pak? Ngerouting itu mengatur traffic masuk dan traffic keluar, apa saja yang bisa dilakukan di router. Kayak gitu. Nah, ini admin. Oke, saya enter aja. Sorry, admin, baru admin. Oke, kalau nggak mau. Nah, kayak begini nggak bisa ya sudah, hapus lagi, buat yang baru saja kayak gitu. Nah, sama dan ini budi Windows kita. Ini kan nggak dipakai ya. Nah, sekarang saya jalankan. Kayak gitu. Pak, kenapa kalau kita beli PC baru tuh Pak, kenapa harus kita install dulu Pak Windows-nya? Kenapa nggak kayak iMac tuh waktu kita beli sudah memang ada Mac OS-nya di dalam Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Di Indonesia ya, di Indonesia itu Ya. sistem kalau orang beli komputer itu berbeda dengan orang beli di Indonesia, di Jakarta, kalau di luar negeri. Di luar negeri kalau kita beli komputer itu satu paket dengan sistemnya. Harganya sama dengan satu paket. Tapi kalau di Indonesia itu terpisah. Dan Beli kalau VGA dan lain-lain. Ya, artinya gini, terpisah dalam hal artinya gini. Perangkat-perangkatnya oke, tapi sistemnya itu tidak paten. Artinya tidak paten dalam hal kamu harus beli. Lisensinya harus dibeli. Ini kan ceritanya sama dengan begini. Jerome mau buat aplikasi, saya datang dan teman-teman yang lain datang cuma datang copy paste. Jerome sudah mau merancang dari jauh-jauh hari, itu kan butuh biaya. Menggaji pegawainya itu butuh biaya, kemudian sudah jadi bermanfaat buat orang lain, ternyata apa? Saya dan teman-teman yang lain itu cuma datang copy, bajak, dibajak. Nah, kalau di Mac yang dibeli itu adalah lisensi, ya, lisensi dari softwarenya dan perangkatnya, kayak gitu. Di luar negeri itu kalau kita beli komputer itu sudah lengkap dengan semuanya, satu paket kayak gitu. Kalaupun ada kayak Fujitsu, Panasonic, kemudian NEC ya, itu satu paket kayak gitu. Nah, jadi satu paket. Jadi makanya Mac itu tidak sembarang, artinya original. Ibaratnya kalau kita gunakan. Nggak ada bajakannya Pak? Ya, nggak ada bajakannya, itu dia. Intinya nggak ada bajakannya, kayak gitu. Kalaupun ada bajakannya, kayak Mac begitu ada bajakannya, paling filenya sudah, jadi ibaratnya gini, file Mac itu sudah paten lah dengan Mac OS. Ada tidak yang bisa dikasih masuk? Contoh Windows dikasih masuk di Mac, berarti harus Windows-nya yang dilisensikan toh? Iya ya, Pak. Betul kan? Contoh Windows-nya? Kalau gini, Jerome punya Mac, ya Pak. Ya. Sistem di dalamnya adalah Mac, bukan fisiknya loh ya. Ya toh? Anggaplah sistem di dalamnya. Nah, saya punya Mac. Saya punya Mac. Di dalamnya itu kan ada sistemnya. Kalau Mac dengan Mac ketemu enggak masalah. Karena apa? Sudah
begitu kita install, dianggap bahwa mesinnya Mac, sistem operasinya Mac. Kayak gitu. Tapi begitu kita punya Mac, kemudian kita kasih masuk Windows, dia akan begini. Itu kan Windows. Windows itu kan berlisensi, terpisah. Seandainya dia bilang begini, begitu ada yang install Windows ke dalam Mac, otomatis free. Nah, tapi kalau Mac dikasih masuk di dalam, Mac mengatakan ini adalah legal, asli. Walaupun kamu dapat dari mana, tapi yang kamu beli pertama kali adalah sistemnya dengan Mac-nya, kayak gitu. Oh, iya. Jadi kamu mau nge-upgrade, kamu mau downgrade, mau dikasih turun, boleh, mau dikasih naik, boleh. Yang penting komputer Mac-mu adalah asli gitu kan. Begitu sistem Mac ketemu dengan Mac, pasti dia ketemu, bagaimana kabar? Oh ya, kita sama-sama dari Mac ya, ya. Kayak gitu. Begitu. Makanya sekarang di komputer-komputer kita itu yang kalian beli tertanam Windows Home ya. Windows Home kalau buka di belakang, kalau punya komputer di belakangnya Saya ada Windows logo. Pro, Pak. Windows Pro. Tapi di belakangnya lihat ke logonya. Pada saat kamu beli ada logo Windows tidak di belakangnya? Ada, Pak, ada. Ada. Berarti itu paten. Jadi begitu kamu menginstal Windows apa saja, itu masih terbaca Windows asli. Karena apa? Yang ditanam kode serial number dari Windows-nya itu adalah di komputer kalian. Sama dengan Mac. Mac itu kalau begitu kamu beli ada serial number di Mac-nya. Begitu Mac apa saja, sistem operasi Mac apa saja yang dikasih masuk, itu sudah terbaca lisensinya. Kenapa? Lisensinya mungkin ditanam di Mac-nya. Sama dengan Windows komputer sekarang. Laptop sekarang, di belakangnya ada logo Windows. Begitu diinstal apa saja, Windows apa saja, dia akan nerima. Kenapa? Serial number-nya sudah terbaca di mesinnya. Kayak gitu. Oh, berarti tapi kenapa? Oh, berarti ini misalnya kita beli laptop itu tidak perlu ini lagi, Pak. Tidak perlu install Windows lagi, Pak. Ya, karena lihat dulu kalau ada logo Windows di belakang berarti dia original. Udah ada Windows yang memang dalam. Udah ada Windows dari pabrikan, kayak gitu. Ya. Nggak perlu beli lisensi lagi, Pak. Nggak perlu lisensi lagi. Oke, ada lagi? Apa bedanya ini, Pak? Kan banyak sekali bajakan Windows toh, Pak, di internet toh. Ya. Bedanya apa sama yang asli, Pak? Sebenarnya kalau Windows, sampai kalau bajakan ibaratnya begini. Saya punya CD Windows ya. Saya patenkan di komputer saya. Tapi karena namanya sistem, namanya file, itu bisa di-copy ke mana saja. Ya kan? Serial number-nya saya punya. Yang dibayar adalah serial number-nya. Nah, ya. Patennya, nilai patennya itu di situ, serial number-nya. Serial number-nya itu yang kamu beli. Makanya kadang-kala di internet itu ada yang jual serial number Windows. Ada juga yang menjual serial number dengan CD-nya, dengan komputer, dengan software-nya. Kayak gitu. Iya, Pak. Nah, bedanya kalau software begitu, piringannya itu kalau tergores, kalau piringan Windows tergores itu, biar tergores bagaimanapun masih bisa dipakai. Windows yang asli? Windows asli. Kepingannya ya, CD kepingannya itu. CD-nya itu. Tapi bisa cuma flash disk toh, Pak? Udah harus CD kan? Iya, tapi kan standarnya kan CD. CD. Oh. Originalnya kan yang pertama itu CD memang. Cuman karena CD sekarang jarang sekali dipakai, akhirnya kita convert ke file ISO. Iya. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Enggak, Pak, mengerti, Pak. Oke. Jadi silahkan mengerjakan instalasinya ya. Kemudian install besok kalau mau ada yang mau copy, silahkan copy. Saya janjian memang mau copy atau tidak supaya saya download, saya nanti kopikan, setelah saya kopikan nanti kalian tinggal copy. Saya bawa. Dari jam berapa di sekolah, Pak? Saya ngajar itu jam 1. Jam 1. Oke. Jadi nanti. Tapi di sekolah dari jam berapa? Jam 11 atau jam 12, Pak? Tergantung, karena saya kan paginya nggak ngajar. Nah, kalau kalian mau datang,
Saya bisa kita janjian lah, kita di kelas mana kayak gitu. Datang jam 11 lah saya Oke Pak lah. kayaknya Pak. Sip. Iya. Jam Janjian 10 di kelas ini. jam 10 atau jam 11 lah. Jam Supaya nggak 11 Pak, lama-lama. jam 11. Oh iya Pak, siap Oke. Pak. Iya. Di kelas lah Pak, di RPL 1 mau. Ya, di RPL 1 aja. Kelasnya RPL 1 di manakah? Nggak tahu Pak. Nanti tanya-tanya saja. Nggak masalah aja kalau ruangan. Nanti saya cari ruangan. Nggak masalah sih kalau Oke ruangan. Pak. Ya Pak. Oke. Siap. Oke, ada lagi? Pak, apa bedanya Aman. Windows Pro sama Windows Home? Windows Pro sama Windows Home. Oke, pertanyaan yang bagus. Windows Pro itu namanya Pro, profesional. Kalau Home itu standar saja. Kalau di Home itu di rumah saja, apa yang kita butuh? Saya cuma butuh Office, saya butuh ini, yang penting bisa dipakai bekerja. Kalau Pro, ada sistem atau ada fasilitas-fasilitas yang kamu tidak dapatkan di Home. Di Pro aja dia. Contoh, anggaplah, kamu bisa di-upgrade, bisa upgrade kayak begini, bisa upgrade kayak begini, bisa upgrade kayak begini gitu. Artinya, ibaratnya begini, apa bedanya Yamaha NMAX sama Yamaha Mio? Kan gitu. Ya toh? Contoh kayak Pro punya, Pro kecepatannya bagus, menghemat bensin umpamanya, kayak gitu. Besar, kayak motor gede. Kalau Mio, ya untuk cewek. Kayak gitu. Sama dengan ini tadi, Home dan Pro. Kalau Home, ya yang penting bisa dipakai. Saya tidak butuh fasilitas-fasilitas tambahannya. Contoh. Kalau Pro, ada fasilitas-fasilitas tambahan, ada bonusnya. Kayak gitu. Yang tidak ada di Home. Ya, kayak gitu. Mungkin Pak, saja kalau saya izin live duluan boleh Pak? Oke, sip. Ada lagi? Gak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Kalau ada yang mau sharing-sharing, silahkan. Mungkin saat ini dari saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.